Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita sudah rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya percaya berkat melimpah daripada Tuhan. Kita Yesus Kristus akan ada bagi hidup kita dan keluarga kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan awali ibadah kita ini dengan doa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga saat ini kami bisa duduk di hadapan-Mu ya Bapa. Kami datang untuk menaikkan syukur kami kepada Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu, biar kami lebih indah lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami akan naikkan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, sama-sama kita angkat suara kita katakan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Sungguh indahkah Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama lebih sungguh lagi dari awal katakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama Yesus, ku panggil nama, kami dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita mulai naikkan doa kita. Kami sungguh mengasihi-Mu Yesus, karena kami tahu ya Bapa, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami bisa berdiri di hadapan-Mu. Kami bisa tersungkur di tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Tanpa kasih-Mu, kami tak mampu dekat dengan Engkau ya Bapa. Karena kasih-Mu yang membuat kami semakin intim dengan Engkau ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dari dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Dengan penuh kasih kami mau menyenangkan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu terjadi di hidup kami, terjadi di hidup keluarga kami ya Bapa. Kami mau mengagumi kasih-Mu. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang kami hanya mau bercerita kepada Engkau ya Bapa. Di dalam segala keadaan Yesus, kami tetap mencintai Engkau ya Bapa. Kami tetap mengasihi Engkau Yesus. Walau bumi boleh bergoncang ya Tuhan, tak sedetik pun, tak sedikit pun ya Tuhan. Kepada Engkau ya Tuhan, hati kami sungguh dekat dengan
Mari umat Tuhan, dari awal dengan segenap hati kita nyanyikan. Katakan, ujilah, ujilah aku Tuhan. Katakan cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Sama-sama aku ingin kita mencintai Dia. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama angkat suara kita katakan, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sama-sama kita katakan, ku nyanyi, ku nyanyi. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Mari sama-sama dengan segenap hati kita katakan, aku cinta padamu Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat suara kita sembah Dia. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kami nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kita ulangi lagi, katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih untuk saat-saat indah kami ada di menara doa. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang sedang Kau curahkan di tengah-tengah kami. Kasih yang menyegarkan kami, yang menguatkan kami. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, alirkan ya Tuhan, alirkan ya Tuhan Roh-Mu di tengah-tengah kami. Penuhi setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima saudara, terima urapan kasih-Nya. Biarlah menjamah setiap pikiran kami, menjamah setiap perkataan kami, menjamah setiap hati kami. Terima Roh Kudus saudaraku, terima Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita, supaya kita makin mengasihi Tuhan. Oh ya lama kasih Allah, oh ya lama curahkan kasih, curahkan urapan, curahkan ya Tuhan, curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Oh lama, oh ya lama. Oh ya lama. Sucikan, kuduskan setiap hati kami dengan kasih-Mu. Berbicara buat kami. Kami ingin belajar lagi sebagian sabda firman-Mu. Kami mau semua duduk di kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu tidak menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita bisa sama-sama belajar lagi kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Nah hari ini saya ingin membagikan topik tema tentang kasih ya. Bagaimana kita, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Ini satu pertanyaan saudaraku ya, yang sangat penting, yang kita harus jawab saudara. Dan kita harus tahu jawabannya. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Ya, beberapa sering kali kita dengar, ya kan, kita harus percaya sama Tuhan. Iya, kita harus percaya sama Tuhan. Kita harus menaruh pengharapan sama Tuhan. Yes, kita harus. Tetapi ada satu unsur yang sangat penting saudaraku. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Saudara tahu bahwa Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan menempatkan kita hidup di dunia ini, di bumi ini untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah apa? Belajar
mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah belajar mengasihi semua orang. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus. Ya, kalau kita baca Alkitab ya, dan kita ngerti kehendak Tuhan, sebenarnya ya kita akan dibukakan, ya kan, dijelaskan tentang hidup, bahwa hidup ya yang sejati, ya hidup yang Tuhan kehendaki, ya yang harus kita kejar. Hidup bukan tentang perolehan kekayaan, pencapaian prestasi yang besar, prestise, ataupun tentang popularitas. Tapi Tuhan menempatkan kita di dunia ini, di bumi ini selama 80 sampai 100 tahun supaya kita semua bisa belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi semua orang. Ini bicara tentang apa? Hubungan. Katakan sama dengan saya, hubungan. Katakan saya, hubungan. Saudara bisa tulis di live chat tentang katakan hubungan. Nah, saya ingin jelaskan begini saudaraku. Kita bisa saja mencapai, ya, mendapatkan banyak hal-hal besar dalam hidup kita di dunia ini. Tetapi saya mau ulangin lagi, ya. Jika kita tidak pernah belajar mengasihi Tuhan, hal itu berarti kita kehilangan sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Ya. Ingat saudara, kita tidak membawa karir kita ke sorga. Ya, kita tidak membawa mobil kesayangan kita ke sorga. Kita tidak membawa rumah kita yang kita bangga-banggakan itu ke surga. Tetapi kita membawa apa? Karakter kita ke sorga. Kita membawa diri kita ke sorga. Nah, apa kata Alkitab? Apa jawabannya? Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Coba saudara kita lihat sini. Ini jawabannya di dalam Amsal 8 ayat 17, 18 dan 21. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Juga harta yang tetap dan keadilan. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku. Dan kuisi penuh apanya? Perbendaharaan mereka. Apa kata Alkitab di sini saudara? Ya, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Jawabannya adalah apa? Apabila kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara suruh milih ya, saudara mau jadi orang yang dihormati, dikagumi, atau menjadi orang yang dikasihi? Hah? Dikasihi, betul. Betul, amin saudaraku. Kok cuma dikagumi? Ya kan, kalau cuma dikagumi saudaraku, itu seperti hubungan antara kita dengan konstituen. Ngerti gak saudaraku? Konstituen itu hanya hubungan tentang kepentingan. Bicara konstituen, bicara tentang politik. Politik bicara kepentingan. Aku kagum sama dia. Karena dia udah ngasih ini, buat itu, buat aku. Tapi ketika dia tidak buat apa-apa, ketika ketahuan belangnya, apa yang terjadi saudaraku? Dari orang yang dikagumi menjadi orang yang dihina sehina-hinanya. Tapi kalau menjadi orang yang dikasihi, kita diterima apa adanya. Ngerti saudara? Kita diterima oleh apa adanya. Itu keluarga. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Katakan amin. Mengapa kita mau mengasihi Tuhan? Alkitab katakan, apabila kita mengasihi Tuhan, kita akan jadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ngerti bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Katakan amin. Memang kita nggak bisa kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tetapi untuk bisa tahu bahwa kita dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Alkitab katakan apabila kita bertekun mencari Tuhan.
Cari Tuhan tuh cari apanya sih? Dua kan, firman-Nya dan hadirat-Nya. Betul gak saudara? Katakan amin. Itu yang kita cari. Cari firman-Nya, maka kita akan dapat apa? Dapat Tuhan, dapat hikmat-Nya, dapat tuntunannya. Dan hidup kita akan diubahkan. Yang ngerti katakan amin. Apabila kita mendapatkan Tuhan, dijelaskan lagi saudaraku, kita akan mendapatkan apa? Semua. Apa? Dijelaskan sini. Kekayaan, kehormatan, harta yang tetap, harta yang kekal, dan keadilan. Saudara mau mengasihi Tuhan, katakan amin. Ini alasan. Saudaraku, saya dorong sama saudara, ayo mengasihi Tuhan. Di bagian lain saudara ada berkat bagi orang yang mengasihi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan apa? Itu berkat yang tidak terduga. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah timbul dalam hati. Semuanya itu disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Katakan amin saudara. Ya kan? Itu untuk orang yang mengasihi. Jadi berkatnya, kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena kita tahu, saudaraku, ada berkat tidak terduga. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata kita, Tuhan akan tunjukin itu. Tuhan akan berikan itu buat kita. Yang ngerti katakan amin. Saya gak ada waktu untuk menjelaskan ini, ada bagian lain. Mungkin dalam sesi besok atau kapan, itu saya akan jelaskan tentang berkat tak terduga. Yang kedua tentang berkat apa? Berkat pembalikan keadaan. Kalau kita tahu sekarang, Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi siapa saudara? Orang-orang yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudaraku, Tuhan bisa balikin semua. Saudara, keadaan-keadaan yang sulit. Saudaraku, badai-badai dalam hidup, kegagalan, kesalahan, kejatuhan, Tuhan bisa balikan. Kalau kita mau jadi orang yang mengasihi Tuhan, katakan amin. Tuhan bisa balikin keadaan. Ini kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Alkitab katakan siapa yang bertahan dalam pencobaan. Ya saudara, maka dia akan memperoleh apa? Mahkota kehidupan. Nah pertanyaannya sekarang adalah begini. Bagaimana caranya saya mengasihi Tuhan? Tuhan kan tidak kelihatan. Bagaimana caranya saya mengasihi Tuhan? Tuhan Yesus jelaskan ada 4 cara untuk mengasihi Tuhan. Ya, kita baca sama-sama Markus 12 ayat 29 ayat sampai 30. Kita baca 1, 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah apa? Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan pertama apa? Segenap hatimu. Yang kedua, dengan segenap jiwamu. Yang ketiga, dengan segenap akal budimu. Yang keempat, dengan segenap kekuatanmu. Jadi bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Dengan 4 cara. Yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, apa itu hati, saudara? Hati ini sangat kompleks ya. Salah satu definisi hati adalah tempat di mana kita apa? Merasa. Ya. Hati kita adalah tempat perasaan kita itu berasal. Saudara, jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu artinya apa? Kita mengasihi Tuhan dengan segenap apa? Perasaan kita. Saudara, seringkali kita mengasihi Tuhan tanpa perasaan. Kita bisa melakukan segala sesuatu, ya, banyak hal dengan perasaan, ya, tetapi kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap perasaan kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau segenap perasaan. Bagaimana saudara penjelasannya? Penjelasannya begini saudaraku, ya. Satu gambaran bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap perasaan itu kita bisa pelajari dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Ya, pemazmur berbicara kepada Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap perasaan mereka. Salah satu pemazmur namanya Daud, saudara. Daud menulis banyak mazmur. Ketika kita membaca mazmur yang ditulis oleh Daud, sebenarnya tuh di situ Daud sedang apa? Mencurahkan segala isi hatinya, segala perasaannya kepada Tuhan.
Semua doa-doanya Daud bukanlah doa yang tidak disertai dengan perasaan. Daud berdoa dengan segenap hatinya, dengan segenap perasaannya. Maksudnya gimana Pak Sabta? Ketika Daud marah karena musuhnya berbuat curang sama dia. Saudara, Daud mengatakan itu dalam doanya. Ya, waktu Daud bergembira, Daud tulis dalam mazmurnya. Ketika Daud tertekan, saudara, dia berputus asa, dia tidak malu. Dia ungkapkan itu saudaraku dalam doanya, dalam mazmurnya. Daud tulis semuanya itu. Daud tidak takut berbagi emosi, berbagi perasaan kepada Tuhan. Katakan amin. Ini yang namanya saudara, kalau kita dekat, kita intim, ya saudara dengan Tuhan, kita berani. Kita akan buka segala perasaan hati kita kepada Tuhan. Itu namanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin. Kalau kita mengasihi istri kita mengasihi dia dengan segenap hati, artinya apa? Kita buka perasaan kita. Aku lagi sedih, aku lagi kecewa, aku lagi marah, aku salah. Kita buka, aku lagi gagal. Saudara bisa di sini katakan amin. Yesus pun saudaraku, dia mengasihi kita. Itu dengan segenap hatinya, dengan segenap perasaannya. Saudaraku, ya pada waktu dia berbicara kepada Maria. Maria kan seorang yang sangat dikasihi Yesus. Itu Yesus sangat mengasihi dia. Saudaraku, Alkitab katakan dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat Maria menangis. Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia. Apa saudara? Maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35 apa saudara? Maka menangislah Yesus. Alkitab mengatakan maskulah hatinya. Ia sangat terharu, maka menangislah Yesus. Jadi di sini Yesus mengasihi Maria dengan menunjukkan apa? Kesedihannya, dia gak malu. Itu namanya atas kematian Lazarus. Itu artinya apa? Yesus pun mengasihi kita dengan segenap hatinya. Tuhan mau kita mengasihi dia dengan segenap hati. Katakan amin. Kedekatan saudara dengan seseorang kan, saudara berani curhat dengan dia. Kedekatan kita dengan Tuhan, semakin kita dekat sama Tuhan, kita gak usah malu. Kita gak akan tutupi perasaan kita. Kita bicara sama dia. Itulah cara saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan dapatkan berkat yang tidak terduga. Ya saudara, apa yang gak pernah dilihat mata, apa yang gak pernah didengar telinga, apa yang gak timbul dalam hati, itu akan diberikan buat saudara yang mengasihi dia. Akan terjadi pembalikan keadaan. Mungkin ini hari-hari yang paling sulit dalam hidup saudara. Saudara kasihi Tuhan dengan segenap hati saudara. Yaitu curahkan isi hatimu, perasaanmu, harap-harapanmu kepada Tuhan. Itulah artinya yang pertama. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Maksudnya segenap Yang kedua, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Kita mengasihi Tuhan dengan segenap apa? Segenap jiwa. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa. Apa jiwa? Apa artinya jiwa? Jiwa itu adalah tempat di mana kita memutuskan sesuatu. Jiwa itu adalah apa? Kehendak kita. Saudaraku, kalau hati adalah tempat di mana kita merasakan sesuatu. Tapi jiwa adalah tempat di mana kita memutuskan sesuatu. Nah, saya ingin jelaskan begini. Saudaraku ya. Pikiran kita yang kita sudah tahu firman, sudah dengar firman, pikiran kita, ya saudara, ya mungkin mengatakan untuk melakukan satu hal, tetapi perasaan kita, ya saudara, ya kan mengatakan untuk melakukan satu hal yang lain. Jadi ini kan antara pikiran dan perasaan kan kadang-kadang sering benturan nih saudara. Nah sekarang pertanyaannya, siapa wasitnya ketika hal itu terjadi? Wasitnya siapa? Jiwa kita.
itulah kehendak kita. Disitulah kita memutuskannya. Saya kasih contoh lagi yang gampang. Pikiran kita saudara ingin mentaati perintah firman Tuhan. Tuhan perintahkan kita. Sudahlah. Jangan diperpanjang. Urusan gini gak usah diperpanjang lah. Sudah berhenti. Ampuni. Doakan. Berkati. Diam udah. Pikiran kita kan begitu. Tapi perasaan. Sakit ini. Sakit ini. Gak terima ini. Nah ketika terjadi benturan antara pikiran dengan perasaan. Wasitnya siapa? Saudaraku. Wasitnya jiwa kita. Siapa namanya? Saudara. Kehendak. Jiwa yang putuskan. Apakah ikutin perasaan? Balas? Atau ikutin firman? Nah di dalam kitab Kolose dikatakan ya kan harusnya yang menjadi wasit dalam setiap perselisihan antara pikiran dan perasaan adalah apa? Damai sejahtera. Apakah keputusan yang kita akan ambil ya kan saudaraku untuk pertentangan ini menghasilkan damai sejahtera atau tidak? Harusnya wasitnya damai sejahtera. Yang ngerti katakan amin. Makanya hidup tuh harus pakai prinsip. Kalau saudara berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman, maka saudara jadikan wasit itu damai sejahtera. Kalau aku ikutin perasaan, apakah nanti hasilnya mendatangkan damai sejahtera? Atau mendatangkan kekacauan? Kalau aku ikutin pikiran aku, apakah akan mendatangkan damai sejahtera atau kekacauan? Jadi kenapa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Kenapa saudaraku? Ya kan? Karena jiwa inilah tempat kita mengambil keputusan atau kehendak kita ini apa. Tuhan Yesus, dia bukan cuma ngajarin kita untuk mengasihi Tuhan dengan Allah, dengan segenap jiwa. Tapi dia juga menunjukkan teladannya. Bagaimana cara melakukannya. Saya tunjukin 2 ayat saudaraku. Ini benar-benar Yesus tuh kalau bicara ya. Bukan cuma bicara tapi memang dia lakukan itu. Saudara, Yohanes 5 ayat 30 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Waktu dia mau berbuat itu kan memutuskan. Jadi keputusannya itu berdasarkan apa saudara? Kehendak Allah. Kita baca, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti apa? Kehendakku sendiri atau perasaanku sendiri. Pikiranku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Katakan amin. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengasihi Bapaknya dengan segenap jiwa. Dengan cara apa? Melakukan kehendak Bapaknya. Di dalam segala tindakan dan perkataan. Nah kita lihat lagi. Ayat yang kedua, saudara lihat sini. Kita contoh Yesus. Matius 26 ayat 42. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya apa? Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah apa? Kehendakmu. Bahkan di Getsemani. Di masa-masa tersulit dalam hidupnya. Tuhan Yesus memutuskan untuk apa? Melakukan kehendak Bapaknya. Sebagai wujud dia mengasihi dengan segenap jiwa. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Saudara berkata, bukan kehendakku. Tetapi kehendakmu Tuhan. Katakan amin. Jadi bahasa doanya gimana bahasa doanya saudara? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Bahasa doanya gini. Tuhan, sekalipun aku memiliki semua ini, sekalipun aku sanggup melakukan semuanya ini, namun berikan aku petunjuk-Mu, sebab aku ingin hidup mengikuti kehendak-Mu, bukan menuruti kehendak-Ku. Katakan amin. Sekalipun kita punya kekuatan, punya power, ya kan, untuk menghantam orang itu. Menghajar orang itu. Saudaraku,
pikiran kita. Ya kan? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi hati tidak bisa terima. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara harus tunduk kepada apa? Kepada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kehendak Tuhan. Katakan amin. Yang ada pikiran kita. Saudara bisa lihat, katakan amin. Atau kadang-kadang juga ada loh pikiran jahat. Inisiatifnya. Aku mau pikirin itu. Tapi waktu kita pikirkan itu, tiba-tiba apa saudara? Hati kita kok hilang sukacita. Perasaan kita kok gak ada, hilang damai sejahtera. Nah, siapa yang memutuskan ini? Jiwa. Ambil keputusan. Aku hanya mau ikut firman. Yang ngerti katakan amin. Kita punya rencana nih mau buat dosa. Punya rencana nih untuk apa segala macam. Tapi pada waktu itu tiba-tiba hilang sukacita. Perasaannya gak enak. Nah saudara, itu tandanya. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jadi ada antara, selalu saudara dalam hidup kita tuh terjadi konflik besar. Sebenarnya dalam pikiran dan perasaan. Tetapi saudara, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, kita mau bilang, Tuhan kehendak-Mu. Apa kehendak-Mu? Firman. Firman omong apa? Kalau kita nggak tahu firmannya apa, kita diskusi konsultasi dengan seseorang yang kita hormati, yang kita hargai dia, yang kita tahu dia mengasihi kita. Coba tanya, saudara bisa ngerti, ini namanya cara kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Yang ketiga adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap apa? Akal budi kita. Katakan segenap akal budi. 1, 2, 3. Segenap akal budi. Akal budi adalah tempat di mana kita apa? Berpikir. Akal budi adalah tempat dari mana pikiran kita itu berasal. Itu akal budi saudara. Ya kan? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Tetapi apa saudara? Kita disuruh apa? Lakukan apa? Pembaharuan budi. Pembaharuan budi bicara tentang apa? Pembaharuan pikiran. Jadi kalau hati adalah tempat kita merasakan sesuatu. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan perasaan. Kalau jiwa adalah tempat kita memutuskan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Lalu kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Artinya kita mengasihi Tuhan dengan pikiran kita. Katakan amin sudah. Pikiran kita. Nah, Alkitab banyak berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan pikiran. Saudara, dengan akal budi. Artinya apa saudara? Saya tulis di sini. Kita harus menawan setiap pikiran. Saudara, pikiran-pikiran apa? Pikiran negatif, pikiran kotor, pikiran jahat. Saudara, pikiran yang selalu nyari-nyari kesalahan orang. Nyari-nyari aib orang. Lalu kita bikin malu orang. Saudaraku, ya kan? Pikiran, ya kan? Cara kita mengasihi Tuhan adalah, ya kan saudara, kita terus memperbarui pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Isi terus. Jadi pikiran adalah tempat di mana kita bisa mengasihi Tuhan. Kapan saudara berkomunikasi, berbicara, bicara tentang apa saudara? Kan bicara tentang Tuhan. Ketika berpikir, pikir sama Tuhan firman. Kita pikirkan firman. Kita renungkan. Kalau kita terus pikirkan itu namanya, pikirkan firman itu namanya renung. Lama-lama firman itu masuk ke dalam lubuk hati. Saudara. Jadi saudara, di sini penting. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Kita akan selalu berpikir dengan pikiran apa? Pikiran kasih. Pikiran kasih kepada Tuhan. Berpikiran kasih kepada semua orang, saudara-saudara kita. Kita sedang mengasihi Tuhan dengan pikiran kita. Katakan amin. Kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, kalau kamu berkata bahwa engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tapi kamu membenci saudaramu yang kelihatan, kamu adalah pendusta kata Alkitab. Ya kan? Ya kan, bagaimana mungkin kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, ya kan? Tetapi kamu tidak mengasihi saudaramu yang kelihatan. Jadi Tuhan mau kalau kita mengasihi dia dengan segenap akal budi, kita memiliki pikiran
Kasih, pikiran kasih itu apa? Selalu memikirkan dan mengusahakan yang terbaik bagi Tuhan, bagi orang lain. Ketika Tuhan berkata, Allah adalah kasih. Sebenarnya ketika Allah melihat kita, saudaraku, di dalam pikirannya Tuhan, selalu dia berpikir tentang segala yang terbaik apa yang bisa aku berikan kepada anakku ini. Itu saudaraku Yesus Kristus. Jadi cara kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, itu artinya saudara, kita memasukkan pikiran firman Tuhan, ya kan, ke dalam pikiran kita. Katakan amin. Setiap kali kita menempatkan ayat-ayat firman Tuhan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, Tuhan akan bekerja, ya kan, dengan ayat-ayat firman Tuhan itu dan memakai ayat-ayat itu pada waktunya untuk kita. Katakan amin. Saya ingin kasih tahu saudara, cara kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, itu artinya apa saudaraku? Ya kan, dengan cara kita masukin firman. Tiap hari saudara ikutin menara doa. Saya juga terbantu banget dengan cara saya selalu renung firman untuk diri saya. Untuk bagaimana saya mempersiapkan khotbah. Itu membantu saya bisa mengasihi Tuhan dengan akal budi saya. Saudaraku, katakan amin. Semakin banyak, ya kan, kita memasukkan, mengingat, menghafal ayat-ayat firman Tuhan ke dalam pikiran kita, ke hati kita, semakin banyak kesempatan Tuhan bekerja untuk mengubah hidup kita dan memberkati hidup kita. Katakan amin saudaraku. Yang keempat, saudara, yang keempat adalah bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap kekuatan kita. Katakan amin. Ya. Kekuatan kita adalah tempat di mana kita bertindak. Itu namanya kekuatan. Hati adalah tempat di mana kita merasakan sesuatu. Jiwa adalah tempat di mana kita memutuskan sesuatu. Akal budi adalah tempat di mana kita memikirkan sesuatu. Kekuatan, dengan segenap kekuatan kita mengasihi. Itu kekuatan adalah tempat di mana kita melakukan sesuatu. Nah, seringkali kita mengasihi Tuhan dengan kelemahan kita. Ketika kita lemah, kita datang dan berseru, Tuhan, aku lagi lelah, aku lagi capek, aku lagi lemah. Ya sudah, mengasihi Tuhan dengan segala kelemahan saudara. Tuhan, aku lagi hancur, betapa hancurnya aku nih hari ini. Saudara mengasihi Tuhan dengan segala kelemahan saudara. Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat lagi. Blank, gelap ke depan. Saudara mengasihi Tuhan dengan segala kelemahan Tuhan. Bagus, tidak apa-apa. Tetapi kita juga perlu melibatkan Tuhan. Ya kan? Di saat-saat terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Saat saudara diberkati. Saat saudara sukses. Ya, saat saudara sehat. Ya kan? Saat dalam segala kekuatan. Pakai itu. Untuk bersyukur. Pakai itu. Untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Pakai itu semua. Dengan segala kekuatan kita. Apa yang menjadi kekuatan kita? Saudara, pakai itu untuk apa? Menghasilkan buah bagi kerajaannya. Saya berdoa orang yang mengasihi Tuhan. Pasti orang itu membenci kejahatan. Kata Alkitab, katakan amin. Ya, kita masuk berkata orang yang mengasihi Tuhan. Dia membenci daripada kejahatan. Ya kan saudaraku? Karena Tuhan membenci kejahatan. Hari ini saya berdoa. Biar saudara bisa, kita semua belajar. Pencarian hidup kita. Ya kan, pengejaran hidup kita. Saya sudah minggu yang lalu kita bahas tentang apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau pengejaran kita kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ini akan ditambahkan padamu. Bukan tentang bagaimana kita bisa beroleh banyak uang. Walaupun kita butuh uang. Tapi jangan itu pengejarannya. Kalau pengejarannya itu saudara, kita akan kehilangan saudara kesempatan untuk belajar mengasihi sama kita. Katakan amin. Ini itu penting. Kalau pengejaran kita tuh sukses, kekuasaan, kita bisa kehilangan kesempatan dan waktu untuk belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Hari ini Tuhan bilang, ya kan, kejar. Yuk kita jalan bagaimana kita kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan bicara tentang apa saudara? Bukan soal makan dan minum. Tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh roh. Dalam terjemahan lain kata kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tapi soal apa?
soal hidup benar di hadapan Tuhan yang tidak kelihatan. Hidup damai dengan semua orang yang kelihatan. Hidup sukacita secara pribadi. Bukan karena keadaan, tapi karena keselamatan yang Tuhan beri buat kita. Ini harus kita kejar. Kalau ini ada, Tuhan bilang, saudara, kamu sudah mengasihi aku. Kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang terjadi saudara? Apa yang kita tidak kejar, itu mendatangi kita. Amsal katakan apa saudaraku? Ya dia katakan bahwa kekayaan, orang yang tekun mencari aku, akan mendapatkan aku. Ya kan? Akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Juga harta yang tetap dan keadilan ada padaku. Dan aku akan wariskan harta kepada yang mengasihi aku. Dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Yang percaya katakan amin. Saudara mau mengasihi Tuhan? Bagaimana cara mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Supaya kita bisa dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? 4 cara. Pertama dengan apa? Segenap hati. Kedua dengan segenap apa? Segenap jiwa. Ketiga dengan segenap apa? Akal budi. Keempat dengan segenap kekuatan. Saya berdoa saudara semua diberkati dengan pesan ini. Kita akan bangkit berdiri saudaraku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi. Kita siapkan diri makan berjamaah kudus. Tuhan terima kasih. Berikan ya Tuhan urapan kasih-Mu. Firman-Mu sudah datang buat kami untuk mengajar. Mengapa kami harus mengasihi-Mu Tuhan. Dan bagaimana caranya kami mengasihi-Mu. Hari ini kami berdoa ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan hadir selalu dalam hidup kami. Bangun terus kesadaran bahwa kami dikasihi oleh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Ya
bungkus setiap kami dengan kuasa darah. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.